Halo BTT Hallopers dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, gak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. 小姐，已经打探到校园少爷的消息了。 Sebagai pengingat aja nih guys, kalau di episode sebelumnya Tianxi telah berhasil dibuat muntadara oleh Tianhuo Junje. Setelah mereka menyadari kekuatan yang telah dilesatkan oleh Tianhuo Junje, dengan cepat Tianxi dan kelompoknya segera masuk ke dalam retakan ruang yang telah diciptakan oleh Tianxi. Dengan kecepatan penuh, kelompok Tianxi buru-buru melarikan diri dari tempat tersebut. Namun di sini Xiaoyan lantas membuka mulutnya dan segera berkata kepada Tianhuo Junje, "Tianhuo Junje, jangan biarkan mereka kabur." Dengan santainya Tianhuo Junje mengangkat tangannya dan mengarahkan salah satu jarinya ke arah retakan ruang tersebut. Tiba-tiba saja gelombang energi melesat dengan cepat mengejar kelompok dari Tianxi. Di sini Tianxi tampak mengorbankan kelompoknya dan berhasil melarikan diri dengan keadaan terluka yang cukup parah. Xiaoyan berkata dia sangat kejam, bahkan memanfaatkan nyawa dari kelompoknya untuk bisa melarikan diri. Dengan rasa kecewa, Tianhuo Junje menjawab, "Aku baru saja mendapatkan tubuh ini. Doki di dalam tubuhku belum pulih sepenuhnya." Tianhuo Junje tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Tidak ada yang menyangka kalau dia belum mencapai tingkat Daozun tetapi bisa membuka ruang untuk melarikan diri. Yang terpenting sekarang adalah mencari tempat paling panas dan aman untuk membantu Xiao Yexian mengendalikan tubuh racun miliknya. Kalau kesempatan ini sekali lagi berhasil, kelompok kita seharusnya akan memiliki 2 Daozun dalam waktu singkat ini. Nah, nantinya kalau lembah sungai es masih ingin menyerang kita, tentunya mereka harus mempertimbangkan hal ini dengan baik, ucap Xiaoyan. Dengan ragu, Xinlan lantas berkata, "Tempat panas aku mengetahui satu tempat, yaitu tempat terlarang klan Ye yang berada di kota Ye, namanya adalah altar kuno api. Pada saat itu klan saya telah menyinggung kakak Xiaoyan karena tidak mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh kakak Xiaoyan. Tapi saya yakin kali ini klan saya tidak akan berani untuk menyinggung kelompok kakak Xiaoyan." Xin pada saat ini berpindah di kediaman klan Ye. Tampak salah satu tetua dari klan Ye berkata, "Johe, apa maksud dari kedatanganmu ke sini?" "Ye Chong, kali ini aku datang atas perintah dari tetua Sekte Api Hitam. Jika kalian ingin bekerja sama, Sekte Api Hitam tidak akan merugikan klan kalian. Kalau tidak, silakan terima peti mati ini," ucap Johe. "Altar kuno api adalah area terlarang milik klan Ye kami. Sesuai dengan aturan keluarga kami, bahkan tidak akan mungkin untuk dipinjamkan. Tapi pada saat ini kalian malah ingin memintanya. Jangan harap hal ini akan terjadi." Dengan satu hempasan tangan milik Johe, salah satu tetua yang mengucapkan hal tersebut langsung terhempas dan tubuhnya tersungkur tampak memalukan. Saat tetua yang lainnya ingin bertindak, Ye Chong lantas bergumam, dia adalah Daozong bintang 6 puncak. "Tidak ada satu orang pun di klan Ye kita yang dapat mengalahkannya," ucap Ye Chong. Yang bisa melihat situasi, dia adalah pahlawan. "Ye Chong, semua anggota klannya bergantung pada pilihanmu," ucap Johe. Pada saat ini kelompok Johe berkata, keluarga Ye masih mengira mereka adalah salah satu dari 5 keluarga besar kota Pil. Keluarga turun-temurun malah terpuruk menjadi seperti ini. Jika leluhur keluarga Ye tahu, apakah mereka akan marah sampai-sampai bisa keluar dari peti mati mereka? "Cepat serahkan altar api kuno dan pergilah dari kota Ye. Kalau tidak, keluarga Ye tidak akan bisa tenang," ucap Johe. Tiba-tiba saja ada suara yang bergema dan mengatakan, "Dalam 10 napas bawa peti milikmu keluar dari kota Ye." Tidak lama suara ini terdengar, kelompok Xiaoyan tampak tiba-tiba muncul dan berkata, "Kalau tidak, mayatmu lah yang akan mengisi peti itu hari ini." "Bocah dari mana kau ini? Beraninya bertindak sombong di hadapanku," ucap Johe sambil memerintahkan kelompoknya untuk membunuh kelompok dari Xiaoyan. Saat kelompok Johe ingin bertindak, Xiaoyan lantas berkata, "Waktunya mendesak, Tianhuo Junje. Aku harus merepotkanmu untuk mengurus orang-orang ini." Dengan cepat Tianhuo Junje mengangkat tangannya dan dalam sekejap riak retakan ruang tampak menuju ke semua kelompok dari Johe dan meledak, sehingga membuat kelompok tersebut terhempas dan tubuhnya menatap tembok yang ada di dalam ruangan tersebut. Dengan wajah terkejut, Ye Chong melihat ke arah Tianhuo Junje sambil bergumam, "Daozun." Pada saat ini suasana di tempat itu seketika hening dan dalam sekejap Johe tersadar dan melirik ke arah Tianhuo Junje dan berkata, "Senior, mohon ampun. Aku Johe dari Sekte Api Hitam. Hari ini aku tidak bisa menilai orang dan telah menyinggung senior. Mohon maafkan aku." Setelah mengatakan hal ini, Johe langsung bersujud ke hadapan Tianhuo Junje. "Hidup dan matimu harus ditanyakan pada saudaraku," ucap Tianhuo Junje. Dengan ucapan gugup, Johe lantas berkata, "Tuan, aku mohon ampuni aku.
Aku salah, aku tidak berani lagi melakukan hal ini. Mohon Tuan ampuni aku. Bawa barang-barangmu dan pergi dari tempat ini. Tapi jika kau datang lagi, aku akan mengunjungi sekte api hitam milikmu, ucap Xiaoyan. Dengan ekspresi ketakutan, kelompok Johe berterima kasih lalu buru-buru membawa peti mati miliknya dan pergi dari tempat tersebut. Kini Xiaoyan tampak menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Tetua Ye, kita bertemu lagi pada saat ini." "Kau adalah Xiaoyan," ucap Ye Zhong. Dengan suara bisik-bisik, tetua lainnya bergumam, dia adalah Xiaoyan yang waktu itu. Apa latar belakangnya sehingga dapat membuat seorang Daozun untuk mengikutinya? Xinlan buru-buru ke arah Ye Zhong dan menggandeng tangannya lalu berkata, "Kakek, sudah kubilang dia pasti akan menyelamatkan keluarga Ye kita." Kamilah yang tidak bisa menilai dan telah menyinggung orang hebat sepertinya. Dengan tegas Ye Zhong juga menangkupkan kedua tangannya ke arah kelompok Xiaoyan dan berkata, "Tuan Xiaoyan, terima kasih atas bantuannya. Pada saat itu keluarga ya kami bersikap kasar. Tolong untuk tidak dimasukkan ke dalam hati. Hanya kesalahpahaman saja. Kali ini aku datang untuk meminjam altar api kuno. Apakah Ketua Ye Zhong bersedia?" ucap Xiaoyan. Di sini tampak salah satu tetua berkata, "Ketua Agung, menurut aturan klan, altar api kuno adalah area terlarang milik klannya kita." Dengan tegas Ye Zhong berkata, "Aturan apa? Singkirkan saja aturan itu. Tuan Xiaoyan telah membalas kejahatan yang telah kita perbuat dengan kebaikan. Kebaikannya hari ini sudah cukup untuk membuat kita melanggar aturan dari klan Ye. Kalau begitu terima kasih Ketua Ye Zhong," ucap Xiaoyan. Kini Ye Zhong mengatakan, "Kalau begitu semuanya silakan ikut saya." Xin pada saat ini berpindah ke sebuah pegunungan yang sunyi dan dipenuhi dengan aura kuno. Tampak sesosok wanita cantik dari klan Gu yaitu Xiao Sun-er, si kesayangan Babang Xiaoyan dan kesayangan kita semua nih, yang pada saat ini sedang mendengar laporan dari Ling Ying tentang kondisi Babang Xiaoyan saat ini. Ling Ying menjelaskan kalau Xiaoyan sedang berada di kota Ye. Dikarenakan sebelumnya Xiaoyan telah menyinggung lembah sungai es demi menyelamatkan temannya yaitu Xiao Yixian. Sementara itu di sisi lain aula jiwa terlihat diam-diam saja, sehingga membuat Ling Ying khawatir jika organisasi misterius itu malah sedang melakukan niat buruk dengan lembah sungai es untuk menghabisi Xiaoyan. Mendengar itu, Sun-er segera memanggil dua tetua dari klan Gu dan membawa mereka untuk menemui Xiaoyan sambil berjanji bahwa selama masih ada dirinya, Sun-er akan memastikan tiada satupun orang di benua Dauqi yang bisa menyentuh kekasihnya sesuka hati. Oke, sekarang kita balik lagi ke orang yang sedang dituju oleh Sun-er. Siapa lagi kalau bukan Babang Xiaoyan yang sedang diarahkan oleh Ye Zhong ke sebuah tanah terbuka tempat di mana altar kuno berada. Di mana di tanah terbuka itu seharusnya dipenuhi dengan sinar matahari pada waktu siang. Selain itu, Ye Zhong juga menceritakan bagaimana sebelumnya altar kuno akan mengeluarkan bibit api dari lempeng batu yang terbuat dari sinar matahari sehingga dapat membentuk api matahari tersebut. Namun sayang, sejak beberapa tahun lalu, bibit inti api jadi jarang keluar dari lubang, sehingga klannya sudah kesulitan untuk membangkitkan api matahari lagi. Xiaoyan sedikit mengangguk dan memahami situasi di altar kuno, sebelum akhirnya sampai di sebuah altar kuno dengan panas samar yang menguap dari 3 tiang besar yang menyangganya. Begitu merasakan panas samar yang merembes dari tiang altar, Xiaoyan langsung yakin jika altar api kuno ini memang menyimpan energi surga dan bumi yang begitu murni. Setelah itu, Xiaoyan meminta Tianhu Junje untuk bekerja sama dengan boneka iblis untuk menjaga mereka selama proses penyempurnaan tubuh racun berjalan. Tianhu Junje tersenyum sambil mengangguk dan berjanji, selama tiada elit Daozun yang mengganggu mereka, maka Xiaoyan pasti bisa menyelesaikan hal ini dengan aman. Sebelum kemudian terbang keluar dari altar yang membuat Xiaoyan tampak heran ketika menyadari bahwa Tianhu Junje menjadi lebih tenang dan serius sejak dibangkitkan dengan wajah yang tampan. Xin pun berpindah ke markas lembah sungai es yang pada saat ini Tianxi kembali dengan kondisi babak belur dan melaporkan apa yang terjadi di hutan Lawson. Seorang tetua yang bernama Tian Xuangji terlihat marah dengan kegagalan Tianxi dalam membawa gadis racun yang hanya seorang bintang 4 Daozong, sehingga membuat Tianxi segera menjelaskan kegagalan ini tidak sepenuhnya disebabkan karena kekuatannya yang kurang, namun karena mereka mendapatkan dukungan seorang ahli Daozun yang sangat kuat. Awalnya kepala lembah yang bernama Bing He cukup terkejut mendengar cerita dari Tianxi. Namun setelah mengetahui bahwa ahli yang dimaksud hanyalah bintang 1 Daozun, Bing He tidak bisa menahan emosi ketika memberikan hukuman kepada Tianxi. Namun dia masih memberikan kesempatan kepada Tianxi. Bing He kemudian menanyakan di mana keberadaan Xiaoyan dan kelompoknya sekarang.
Namun di sini lagi dan lagi Tianqi tidak mendapatkan informasi tersebut, yang membuat Bing He langsung membekukan sekujur tubuh dari Tianqi. Nah, ketika Bing Junja hampir saja mau meledakkan tubuhnya, tiba-tiba saja kabut berwarna hitam muncul di tengah aula, disusul dengan kemunculan sosok manusia hitam yang tidak lain adalah pelindung Wu dari aula jiwa. Pelindung Wu menjelaskan jika salah satu orang di kelompok itu adalah target dari aula jiwa, dan oleh karena itu dia menawarkan Bing He untuk bekerja sama. Bing He terdiam beberapa saat sambil mengetuk-ngetuk jarinya seolah kesulitan membuat keputusan yang membuat wajah pelindung Wu menjadi suram. Baru setelah berpikir beberapa lama, akhirnya Bing He menyetujui ajakan kerjasama itu. Karena selama tubuh racun jatuh ke tangannya, kepala lembah sungai es itu tidak peduli lagi dengan orang lain. Saat ini pelindung Wu tertawa puas mendengar keputusan Bing He sebelum kemudian berubah menjadi kabut hitam yang menghilang dari aula lembah sungai es. Balik lagi ke Xiao Yan yang akan segera memulai penyempurnaan tubuh racun, di mana tuan muda ketiga dari keluarga Xiao itu menjelaskan kalau selama proses ini Xiao Yexian pasti akan merasa kesakitan. Meski demikian, Xiao Yexian tidak ragu sedikit pun karena dia mempercayai Xiao Yan sepenuhnya. Xiao Yan mengangguk ketika menggumpalkan api teratai api di tangannya dan mengalirkannya dalam tubuh Xiao Yexian hingga membuat gelombang kabut racun berwarna ungu secara bertahap melonjak keluar dari tubuh dokter peri kecil. Dan hal ini di luar kendalinya. Baru setelah itu Xiao Yan mengeluarkan inti kalajengking naga racun langit dan membuatnya menyatu dengan tubuh Xiao Yexian yang menyebabkan kabut racun di dalam tubuhnya semakin mengamuk. Setelah tubuh beracun dan inti kalajengking racun langit menyatu, Xiao Yan pun masuk ke proses paling penting, yaitu memadatkan kabut beracun yang sudah terserap dalam inti kalajengking naga racun langit dengan air liur bodhisattva. Cairan tersebut mengalirkan cahaya hijau giok yang menyebar ke seluruh tubuh beracun hingga kemudian berputar di sekitar Xiao Yexian seperti badai yang menyegarkan. Ketika itulah Xiao Yan meminta Xiao Yexian untuk mengedarkan dauqinya dan menekan gas beracun dalam rangka mengubahnya menjadi titik kumpul racun. Xiao Yan sudah sempat tersenyum lega ketika mengamati proses penyempurnaan tubuh racun berjalan dengan baik. Akan tetapi tiba-tiba saja tubuh Xiao Yexian meledak dengan kabut racun yang membuatnya cukup panik. Tidak ingin proses penyempurnaan terganggu lebih lama, Xiao Yan pun segera menggabungkan air liur kuno bodhisattva untuk mempercepat proses penekanan gas beracun. Xiao Yexian berusaha keras menahan api surgawi, namun cairan di tubuhnya saat ini habis, yang membuat Xiao Yan semakin panik ketika menyadari jumlah cairan bodhisattva yang mereka miliki tidak cukup untuk menekan semua gas beracun. Ketika Xiao Yan sudah panik, saat itulah tiba-tiba hawa panas menyebar dari tiang-tiang altar sebelum kemudian naik ke cakrawala dan meledak menjadi percikan api yang menyilaukan dan berubah menjadi serbuk api lalu menyapu permukaan tubuh Xiao Yexian. Xiao Yan terkejut melihat pemandangan unik di depannya, sekaligus juga merasa lega karena berkat altar api kuno, penyempurnaan tubuh racun yang sempat hampir meledak sekarang telah kembali ke jalan yang benar. Yang membuat Xiao Yan semakin terkejut adalah cairan hijau bodhisattva yang menghilang dari tangannya kini telah berubah menjadi bibit bodhisattva yang seharusnya berdampak baik pada pelatihan seseorang. Nah, berhubung sekarang dia hanya bisa menunggu Xiao Yexian menyelesaikan penyempurnaannya, Xiao Yan pun menghabiskan waktunya untuk melihat kondisi di sekitarnya dan semakin penasaran pada bibit api matahari yang baru saja dia lihat ketika tubuh racun hampir meledak, kemudian bertanya-tanya kenapa bibit api matahari berhenti muncul. Ketika itulah Xiao Yan mengaktifkan persepsi spiritualnya dan menemukan bola api dengan energi afinitas api yang mengejutkan, di mana bola merah itu sebenarnya merupakan manik inti bumi yang terbentuk dari pemadatan esensi larva bawah tanah selama bertahun-tahun. Xiao Yan mengingat kata-kata dari gurunya ketika dia masih seorang dosa, di mana gurunya itu pernah menjelaskan kalau manik inti bumi dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk pembuatan pil obat tingkat 9. Sebagai seorang alkemis, Xiao Yan tahu benar manfaat apa yang didapatkan dari manik inti bumi. Xiao Yan pun tidak mampu menahan godaan di dalam hatinya dan memutuskan untuk mengambil manik inti dengan kekuatan spiritualnya. Sementara Xiao Yan fokus menarik keluar manik inti bumi, tiba-tiba saja kotanya menjadi huru-hara ketika serpian salju turun dan menutupi kota, disusul dengan kemunculan kelompok orang dengan aura kuat menyerbu kota, di mana sosok itu tidak lain dan tidak bukan adalah pasukan lembah sungai es yang mencari rombongan Xiao Yan. Balik lagi ke Xiao Yan yang menghadapi perlawanan dari manik inti bumi, membuatnya semakin berambisi untuk membawa benda luar biasa itu keluar dari bawah tanah. Dan tepat ketika manik inti bumi berhasil dibawa keluar, suara ledakan hebat terdengar dari dalam lubang bersama dengan api matahari yang berkobar dari ketiga pilar altar kuno hingga menyinari langit kotanya seperti bintang jatuh. Xiao Yan merasa sangat takjub dengan hasil interaksi manik inti bumi dengan api matahari, membuatnya tidak menyangka bisa mendapatkan hadiah semenakjubkan ini di kotanya.
Namun ternyata kegembiraan Xiaoyan tidak berjalan lama karena beberapa saat kemudian dentuman keras memenuhi langit di kota Ye. Ketika rombongan lembah sungai es tiba-tiba meminta klannya untuk menyerahkan gadis racun itu kepada mereka kalau tidak ingin klannya dihancurkan. Kemunculan lembah sungai es ini membuat semua anggota klannya auto ketakutan. Tidak menyangka sama sekali kalau kedatangan Xiaoyan ke klannya telah membuat mereka menyinggung lembah sungai es sampai mengirimkan ahli tingkat tinggi seperti Tianxi dan juga Tian Xuangjunje. Untungnya beberapa saat kemudian kemunculan Tian Hujunje dan Xiaoyan yang langsung mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan klannya terlibat dalam pertempuran ini. Sebelum kemudian tiba-tiba muncul di depan Tianxi yang memang sudah tremor ketika melihat wujud dari Tian Hujunje. Tian Xuangjunje yang melihat Tianxi gemetar langsung mengajak Tian Hujunje bernegosiasi dan meminta elit Daojun itu untuk tidak ikut campur urusan lembah sungai es. Namun Tian Hujunje hanya memasang wajah acuh tak acuh dan sembari menegak arak di tangannya lalu bertanya apakah menurut Tian Xuangjunje dia akan menerima tawaran itu. Berhubung pihak lain tidak mau diajak kerjasama, Tian Xuangjunje pun tidak punya pilihan lain kecuali bertarung dan segera berubah menjadi lesatan cahaya ketika bertabrakan dengan Tian Hujunje. Melihat Tian Hujunje sudah terlibat pertarungan dengan Tian Xuangjunje, Tianxi pun menatap Xiaoyan dengan pandangan buas dan berkata, kali ini tidak akan ada lagi yang bisa menyelamatkan Xiaoyan pada saat ini. Namun sebelum memulai pertarungan dengan Xiaoyan, muncullah kabut hitam di depannya sebelum kemudian berubah menjadi sosok pelindung Wu ketika meminta Tianxi menyerahkan Xiaoyan kepadanya. Karena pemuda itu yang diincar oleh aula jiwa, Xiaoyan masih sempat mempertahankan ekspresi tenangnya hingga beberapa saat kemudian melihat sosok yang pernah menangkap gurunya sehingga membuat ekspresi Xiaoyan berubah menjadi gelap dan langsung mengeluarkan penguasa beratnya. Ekspresi Xiaoyan sangat mematikan saat menghantamkan penguasa beratnya kepada rantai jiwa pelindung Wu, membuat pelindung Wu juga menunjukkan ekspresi tertarik ketika menyadari kekuatan dan niat membunuh Xiaoyan telah meningkat dari terakhir kali mereka bertemu. Xiaoyan sempat mengeluarkan boneka iblis untuk membantunya melawan pelindung Wu, namun sayang Tianxi menghadangnya dan membekukan bonekanya. Sehingga satu-satunya pilihan yang dimiliki Xiaoyan memang menghadapi pelindung Wu seorang diri. Dua ahli Daozong itu melesat ke langit dan berubah menjadi dua cahaya yang saling bertabrakan ketika pelindung Wu mengatakan bahwa dia pasti bisa menangkap Xiaoyan. Berhubung dia juga telah berhasil menangkap gurunya, pelindung Wu melepaskan beberapa rantai jiwa ke arah Xiaoyan sebelum kemudian diblokir oleh aliran 6 penguasa yang Xiaoyan keluarkan. Ketika itulah Xiaoyan melepaskan tatapan tajam ketika mengaktifkan transformasi perubahan api misterius pertama yang membuat Tianxi juga cukup terkejut memahami jika pemuda itu mendapatkan teknik rahasia dari lembah api membara. Awalnya pelindung Wu tampak tidak peduli melihat Xiaoyan mengeluarkan teknik rahasia semacam itu, karena tetua lembah api iblis pun tidak banyak yang mampu mempraktikannya. Dan kalaupun bisa sampai ke tingkat tertinggi, paling banyak hanya mampu meningkatkan kekuatan seorang Daojong sebanyak 3 bintang. Namun beberapa saat kemudian ekspresi pelindung Wu dan Tianxi berubah suram dan dipenuhi dengan kebingungan setelah menyadari bahwa Xiaoyan bisa mempraktikkan transformasi perubahan api misterius sampai tingkat ketiga dengan 3 api surgawi yang berbeda hingga menyebabkan tubuhnya berubah penampilan dan kekuatannya meningkat sampai 5 bintang. Hingga pada saat ini kekuatan Xiaoyan telah mencapai Daojong bintang 7. Dan momen ini adalah penutupan dari episode kali ini. Waduh, episode minggu depan akan seru banget nih. Mengingat Xiaoyan akan bertarung melawan pelindung Wu dan juga Tianxi menggunakan kekuatan Daozong bintang 7 miliknya. Kira-kira bakal se-epic apa tuh nantinya? Kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya akan tayang minggu depan. Akhir kata Babang ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.